Di sebuah lingkungan pertemanan, memang kadang silih berganti dengan seiring berubahnya waktu. Mungkin dulu kamu hanya berteman dengan orang yang ada di sekitar rumah, dan sekarang bisa jadi pertemananmu sudah lebih luas lagi. Terkadang walaupun kamu bisa melakukan hampir semua pekerjaan secara mandiri, akan tetapi tetap saja sewaktu-waktu kamu perlu bersosialisasi dengan orang lain. Bagi sebagian orang, memilih sebuah pertemanan rasanya bukan hal yang mudah, walaupun ada sebagian yang mengatakan gampang. Dengan siapa kamu berteman atau bergaul, kamu harus benar-benar mengetahui betul-betul mana teman yang memberikan dampak positif dan mana teman yang memberikan dampak negatif. Jangan karena tidak memiliki banyak teman, lalu kamu takut atau malu, yang justru kamu terperangkap di dalam lingkungan pertemanan yang kurang sehat. Dan oleh sebab itu, penjelasan 5 tipe orang yang sebaiknya kamu hindari dalam berteman. Yang pertama, orang yang menyebarkan aura negatif. Jadi, yang dimaksud aura negatif di sini itu bukan sihir ataupun yang sejenisnya, namun aura yang bisa menjerumuskanmu ke dalam hal yang negatif. Kamu sebaiknya menghindari orang-orang yang seperti ini. Biasanya, orang-orang seperti ini bisa ditandai dengan cara yaitu dia mudah tersinggung dan kadang suka menyalahkanmu. Bahkan, dia sampai membicarakan semua keburukan-keburukan yang ada di dalam dirimu di depan umum. Sebelum kedepannya menjadi lebih buruk, maka alangkah baiknya kamu untuk menjaga jarak dengan orang seperti ini. Yang kedua, orang yang mengkritik kamu setiap saat. Memang, mendapatkan kritik dan masukan itu penting, bro, untuk menjadikanmu lebih introspeksi diri dan lebih baik lagi. Tapi satu yang menjadi permasalahan, apabila dilakukannya setiap saat dan bahkan sampai mengoreksi hal-hal kecil yang tidak sepantasnya. Dapat dibilang hal seperti itu sudah kelewat batas. Biasanya secara terang-terangan di depan umum orang ini akan mengkritik, yang mana hal itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Sebelum terlambat, sebaiknya hindari orang tipe seperti ini. Karena bisa saja hal tersebut dilakukan hanya untuk menjatuhkanmu, yaitu dengan cara mengkritik di depan umum secara terang-terangan. Kamu bisa mencari orang-orang yang benar-benar bisa mengkritik kamu apabila kamu salah, bukan yang selalu menganggap apapun persoalanmu adalah salah. Yang ketiga, orang-orang yang membuang waktu kamu. Kadang di dalam sebuah pertemanan, ada kalanya pergi bersama adalah sesuatu yang wajar. Namun, jika secara terus-menerus ajakan tersebut dilakukan dan kamu sampai kesulitan melakukan kewajiban apa yang harus kamu lakukan, maka kamu harus bisa tegas dalam menghadapinya. Dengan tegas, kamu harus bisa menolak bahwa ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Tapi, jika orang tersebut mengancam dan memaksa kamu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat, sebaiknya kamu hindari. Bagaimanapun juga, kamu berhak untuk memiliki waktu menyendiri, dan waktu yang kamu miliki itu sangat berharga. Yang keempat, orang-orang yang selalu merasa iri terhadapmu. Hati-hati, memilih pertemanan itu adalah hal yang penting. Orang yang selama ini kamu anggap teman, jangan sampai justru akan menjerumuskanmu karena ada rasa timbul perasaan iri di dalam hatinya. Tidak hanya kepadamu, saat orang lain memperoleh kebahagiaan, kadang dia juga akan bersikap iri hati kepada mereka. Dan orang-orang yang tipe seperti ini akan cenderung melakukan segala cara supaya dirinya terlihat baik. Tentunya tidak menjadi masalah jika cara yang dilakukannya baik. Akan tetapi jika dilakukannya dengan hal-hal yang tidak baik, maka sah-sah saja kamu bisa menghindari orang tersebut. Yang kelima, orang yang tidak peduli dengan keadaanmu. Sosok teman yang sejati yaitu mereka yang bisa diandalkan ketika kamu meminta bantuan darinya ketika dalam kesusahan. Mungkin memang tidak selamanya bisa terus-terusan meminta bantuan dari teman. Namun,
Di saat kamu benar-benar membutuhkan, disitulah kamu bisa melihat siapa saja yang akan memberikan bantuan dan pertolongan. Dan di poin ini juga, kamu bisa melihat siapa saja yang bisa kamu jadikan teman dalam berjuang. Kamu berbuat baik kepada semua orang itu boleh-boleh saja. Tapi yang harus kamu catat, tidak semua harus dimasukkan ke daftar dalam lingkungan terdekatmu. Carilah teman yang bisa memberikanmu banyak manfaat. Jika ternyata temanmu melakukan hal di atas, maka bisa terlebih dahulu mengingatkannya. Tapi jika tidak berubah, maka kamu boleh memilih untuk menghindar darinya.